Kan itu mungkin sama sih ya pada umumnya gitu dengan kampung adat yang lain gitu ya. Mereka yang saya temukan gitu dari hasil penelitian itu memandang bahwa anak itu sebagai cerminan mereka gitu. Iya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai UPI Lovers, kembali lagi bersama saya Agnia Farasyania di Podupi, podcast PAUD UPI inspiratif dan motivatif. Nah, hari ini teman-teman kalau lihat di layarnya ya, kita hari ini berada di ruangan yang berbeda. Biasanya nuansanya kuning-kuning, kalau di sini sekarang kita hijau, terlihat berbeda dari biasanya karena ini pertama kalinya kita take podcast di ruang podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, tentunya dengan narasumber yang tidak kalah segarnya dengan ruangan hijau ini ya. Langsung aja kita kenalkan. Hari ini kita kedatangan Teh Dina Kusumanita SPD. Halo Teteh. halo Teh Laras. Selamat datang di ruangan podcast yang baru ini. Iya, terima kasih Teh Laras sudah mengundang. Iya, Dina sama-sama. kesini. Gimana Teteh kabarnya? Alhamdulillah sehat. Teh Laras sehat. Alhamdulillah, seperti yang terlihat ya. Iya. Teteh sekarang sibuk apa Teh? Sekarang kuliah aja sih Teh, di rumah aja. Oh iya, sebentar, perkenalan singkat ya. Jadi teman-teman, Teh Dina ini saat ini aktif sebagai mahasiswa program Magister PAUD UPI. Nah, Teh Dina ini melanjutkan S1-nya ya Teh? Iya, Dulu S1-nya dulu juga di sini, PG PAUD, di Prodi UPI. PAUD FIP UPI gitu. Jadi Teh Dina melanjutkan S2 tahun 2021 ya Teh, lulus 2021 langsung lanjut ke S2 gitu. Nah, Teh Dina ini juga mahasiswi dengan segudang prestasi ya, kayaknya nggak salah kalau disebut seperti itu. Betul nggak? Betul ya, betul. Karena Teh Dina ini disebutkan singkatnya aja ya Teh. Jadi Teh Dina ini peraih beasiswa, diantaranya beasiswa PPA 2018 ya Teh. Dan ada beasiswa Jabar Future Leaders tahun 2019. Teh Dina ini juga luar biasanya adalah mahasiswa lulusan terbaik di Fakultas Ilmu Pendidikan ketika wisuda tahun 2021 ya Teh, gelombang 2. Luar biasa, kita kedatangan mahasiswa lulusan terbaik di sini gitu. Dan yang paling terbaru nih ada Teh Dina ini adalah Mojang Kabupaten Cianjur tahun 2021. Iya, betul Teh. Itu yang paling terbaru. Jadi terlihat ya dari cara duduknya, dari manner Teh. Manner ya, iya tuh. Kalau di Mojang kan ada mannernya, terlihat berbeda dengan duduk yang sebelah sini ya. Nah, Teh Dina ini juga teman-teman, kalau teman-teman tahu jurnal Edukids ya Teh? Iya, jurnal Edukids. Teh Dina ini adalah orang di belakang jurnal tersebut. Sebagai apa nih Teh kalau di Edukids? Sebagai tim IT-nya Teh. Jadi semacam pengelola manajernya lah, manajer jurnalnya gitu. Bersama berdua ya dengan Teh Fitri, ada mahasiswa S2 PAUD juga. Dan dapat bocoran nih Teh, katanya S2 juga sekarang mau sedang merintis jurnal untuk S2-nya. Mudah-mudahan dilancarkan ya Teh secepatnya. Amin. Terrealisasikan. Iya, nanti teman-teman juga bisa publish di sana ya. Di sana. Ruang teman-teman untuk publish nih. Nah, tapi Teteh, kita sekarang akan bahas itu. Apa nih Teh? Nggak akan bahas jurnal, nggak akan bahas Mojang, nggak akan bahas beasiswa. Kita mau membahasnya etnoparenting. Jauh ya Teh. Jauh nih. Kenapa nih mau bahas etnoparenting? Karena etnoparenting ini adalah topiknya Teh Dina ketika penelitian skripsi S1. Iya, betul ya Teh. Betul, Teh. Jadi S1 Teh Dina ini membuat skripsi dengan topik etnoparenting. Tepatnya di daerah Cirende. Iya. Nah, judul spesifiknya apa sih Teh di skripsinya? Kalau judul spesifiknya itu analisis falsafah pengasuhan di kampung adat Cirende. Jadi gitu. Cirende itu kampung adat. Iya, kampung adat. Di mana? Di Cimahi. Iya, Teteh orang Cimahi? Orang Cimahi. Iya, pernah ke sana? Oh, baru tahu namanya Cirende. kurang jauh iya. Nah, tapi Teh ini barangkali ada teman-teman yang baru pertama kali datang, maksudnya melihat podcast ini ya, podcast PAUD UPI, dan masih asing dengan kata-kata etnoparenting. Boleh dong Teh sedikit aja, sebetulnya etnoparenting itu apa?
Iya. Kalau teman-teman yang udah sering nonton ya, stay tune di podcastnya Podupi ini. Dulu juga pernah ya Teh, ada narasumber Bu Yeni, dosen PG PAUD dan PAUD UPI juga, pernah menjelaskan tentang ethnoparenting. Di sini mungkin singkat aja ya mengenai ethnoparenting itu adalah pengasuhan yang berbasis budaya gitu. Berbasis budaya. Ya, berbasis budaya yang di sana ada nilai-nilai adat istiadat, berbasis budaya lainnya gitu. Berbasis budaya. Jadi dan Teteh spesifiknya mengambil di adat maksudnya di budaya kampung adat Cirende. Ya, itu suku Sunda sih Teh. Suku Sunda ya. Karena di Cimahi. Cimahi ya. Kok saya bisa baru tahu. Nah, Teteh kalau gitu apa sih alasan Teteh mengambil topik ini gitu khususnya di Cirende gitu? Karena kan Teteh orang Cianjur. Iya. Teteh orang Cianjur tiba-tiba nemu kampung adat Cirende gitu. Iya. Nah, kok bisa kepikiran ke sana gitu? Iya, sebetulnya Dina juga baru tahu sih Teh ya, ada kampung adat di Cimahi gitu di Cirende. Dulu pernah di tahun 2018 kalau tidak salah. Cukup lama ya. Iya, Dina itu ikut PKM, mau mengajukan PKM. Waktu itu menghubungnya ya dosen pembimbingnya Bunda Eis, Kaprodi kita, iya. Dan beliau mengusulkan gitu penelitian, ya PKM penelitian kan waktu itu. Katanya kita neliti di kampung adat Cirende aja. Waktu itu terinspirasi dari seorang mahasiswa yang sedang mengikuti konferensi. Nah, di sana gitu bercerita tentang kampung adat Cirende itu. S1 kah atau? Iya, waktu S1 dulu. Nah, kemudian kami merancang lah gitu ya PKM itu, dan walaupun tidak sampai lolos gitu, tapi itu menjadi inspirasi gitu. Dan dari sana mulai mengembangkan lah gitu ya untuk topik penelitian skripsi gitu. Dari sana langsung dikembangkan dan jadi topik penelitian skripsi. Jadi gitu. awalnya dari PKM yang tidak ya, lolos, tidak gitu lolos. Ya. Jadi ada ininya, ada hikmahnya, ya. PKM tidak lolos. Betul. Gitu. Nah, berarti lalu ketika Teteh datang nih ke Cirende gitu. Di samping pola asuhnya deh Teh, kan kita ngomongin parenting tentang pola asuh ya. Nah, di samping pola asuhnya dulu Teh, apa yang Teteh temukan pertama kali ketika datang ke Cirende ini? Pertama kali sih kalau datang ke sana gitu ya, sangat terasa gitu ya, kampung adatnya masih asri. Meskipun gitu ya. Cimahi itu kota ya Teh. Iya, gitu. Walaupun kota gitu, tapi daerahnya memang daerah pegunungan sih Teh gitu. Ya bukit lah, berbukit gitu. Nah, di sana orang-orangnya juga masih Sunda banget lah gitu ya, Nyunda banget gitu. Tapi walaupun mereka adat gitu, tapi tidak tidak menutup perkembangan zaman juga gitu. Tetap mengikuti perkembangan zaman gitu. Contohnya ya kayak udah punya handphone gitu ya, handphone yang Android gitu untuk bisa berkomunikasi dan sebagainya. Malah mereka itu menggunakan teknologi itu untuk mempromosikan kampung mereka gitu. Oh gitu, jadi wisata juga nggak berarti? Iya, kampung wisata gitu. Juga. Banyak kok para peneliti gitu ya yang kesana tertarik karena dengan ciri khasnya gitu ya. Sebagai informasi juga nih buat teman-teman ya, kampung adat Cirende itu ciri khasnya mereka itu makanan pokoknya singkong. Jadi kalau kita beras ya, nasi gitu, kalau mereka itu singkong di sana. Tapi gitu. makan nasi? Enggak makan nasi. Hanya singkong. Iya, singkong makanan pokoknya. Langsing dong ya berarti. Enggak ngaruh juga sih Teh gitu. Oh gitu, berarti di kota Cimahi itu masih ada ya yang makannya singkong gitu ya. Karena ya membudayakan dan melestarikan adat istiadat dari leluhurnya gitu. Berarti itu ya hal yang pertama kali Teteh temukan di sana. Iya, itu menarik. Nah, kalau gitu masuk ke pola asuhnya nih Teh. Adakah yang spesial di kampung Cirende ini tentang pola asuh anak-anak? Karena kan tentunya kampung adat tuh pasti ada punya ciri khas sendiri gitu. Kita gitu. Nah, apa nih yang jadi ciri khasnya? Yang jadi kebetulan kan fokus penelitian saya itu tentang falsafahnya ya Teh. Jadi saya mau mencari tahu mengenai falsafah pengasuhannya gitu di sana. Pasti kan kalau di kampung adat gitu ada pedoman atau pemikiran lain gitu ya yang berbeda gitu di dengan kita gitu. Nah, yang ditemukan itu mungkin sama sih ya pada umumnya gitu dengan kampung adat yang lain gitu ya. Mereka yang saya temukan gitu dari hasil penelitian itu memandang bahwa anak itu sebagai cerminan mereka gitu.
dan juga sebagai pelestari adat gitu. Melestarikan adat Pewaris mereka. adat. Iya, jadi 2 itu sih yang ditemukan gitu dari hasil temuan saya di lapangan terkait falsafahnya, karena mengapa mereka menyebut atau memiliki falsafah bahwa anak itu cerminan dari diri mereka gitu, karena pola pengasuhannya itu terjadi bahkan sebelum ada anak itu sendiri, iya, bahkan sebelum dalam kandungan juga. Jadi sebelum mereka menikah pun gitu ya, para orang tua di sana itu ketika remaja itu karakternya dulu harus dibaguskan dulu gitu, dari karena orang tuanya dulu ya. Iya, sikap, perilaku dan sebagainya itu harus betul-betul siap gitu ketika nanti menikah, karena itu akan berpengaruh katanya. Nanti ketika mereka melahirkan anak, kalau perilakunya kurang baik itu juga akan tercermin pada anaknya. Iya, gitu. Akan ada istilah karma gitu di sana, percaya akan karma gitu. Itu sih teh yang menarik dari temuan saya. Gitu. Nah, contoh sikap baiknya tuh apa teh yang teteh lihat ketika di sana? Di sana itu ramah teh, walaupun kan saya agama Muslim gitu ya. Nah di sana itu mereka agamanya bukan Islam gitu. Mereka Sunda Wiwitan, masih kepercayaannya Sunda Wiwitan. Tapi walaupun awalnya juga saya kurang tahu gitu ya, ketika ke sana gitu ya, menyapanya dengan salam dan sebagainya, tapi mereka menghargai gitu, toleransi, dan luar biasanya gitu ketika ke sana juga banyak dibantu lah gitu untuk mencari informasi mengenai pengasuhan itu gitu. Teteh sendiri waktu itu wawancaranya ke siapa teh? Waktu itu ada pengurus adat, salah satu pengurus adat. Pengurus adatnya berarti di sana masih ini ya, masih. Iya, ada kepengurusannya gitu. Ada kepengurusannya. Terus ke orang tua juga pasti ya teh? Iya, ke orang tua juga. Kebetulan pengurus adatnya itu punya anak usia dini, jadi itu salah satu informan juga gitu. Sebetulnya ada 3 orang sih yang diwawancarai. Gitu teh. Jadi tadi memang mereka sangat menjunjung tinggi adat mereka, sehingga memang mereka juga ingin mendidik anaknya itu sesuai dengan yang diajarkan di adat itu ya teh. Para leluhur mereka gitu, karena tadi ingin tetap melestarikan gitu budaya adat istiadatnya. Kalau untuk sekolahnya teh, apakah mereka keluar dari daerah itu atau misalnya di sana ada sekolah khusus misalnya di sana? Mereka berbaur sih teh, berbaur dengan masyarakat biasa gitu. Justru itu peluang kata pengurus adatnya gitu, ketika ditanya peluang untuk mereka menunjukkan bahwa jati diri mereka itu adalah masyarakat adat gitu di sana gitu. Perannya mereka untuk mengenalkan ke masyarakat yang lain gitu. Bahkan kalau mereka ingin sekolah tinggi juga itu orang tua sangat mendukung gitu, karena ya dengan pendidikan yang tinggi mungkin nanti bisa mengembangkan kampung adat itu gitu. Jadi dimanapun sekolahnya tetap ya menjunjung tinggi adat adat kampung adat mereka. Iya, makanya dari sejak dini, bahkan dalam kandungan itu pengasuhan sudah dilaksanakan gitu. Ya contohnya ya kalau di Sunda kan ada 4 bulanan, terus juga ada 7 bulanan. Itu juga salah satu rangkaian praktik pengasuhan di sana. Juga. Jadi pengajian itu tuh dari bukan pengajian ya berarti ya, karena semacam ritual kehamilan gitu. Itu bagian dari pola asuh mereka. Iya, praktik pengasuhan mereka gitu. Nah, tadi kan teteh udah nemu nih ya ciri khasnya apa dan lain sebagainya gitu. Nah, teteh sebetulnya dari penulisan skripsi teteh sendiri gitu, sebenarnya harapan teteh apa nih, apakah untuk adatnya kah, atau misalnya untuk masyarakat luas kah, atau untuk misalnya ke Pemkot Cimahinya kah gitu. Nah, harapan teteh ini apa dari penulisan skripsi tersebut? Harapan saya dengan menulisnya skripsi itu ingin lebih mempromosikan lagi lah gitu ya, adat istiadat yang ada gitu, khususnya di Sunda gitu ya. Kita kan khususnya saya gitu ya, di suku Sunda ingin lebih mengenalkan lagi ke masyarakat luas bahwa ada loh ternyata pengasuhan yang berbasis budaya Sunda gitu. Salah satunya di Kampung Adat Cirende yang masih ini. Asli gitu ya. Iya, yang masih asli gitu, dan ini harus dilestarikan dan dijaga gitu, karena sekarang juga kan sudah mulai adanya globalisasi mungkinnya teh gitu. Takutnya khawatirnya ini mulai tergeser gitu. Ya mungkin untuk pemerintah juga bisa membuat kebijakan agar bisa mempromosikan gitu ya kampung adat ini terkait pengasuhannya aset, gitu. Karena sebenarnya itu aset ya. Iya betul teh, aset gitu. Dan juga ini sebagai salah satu cara kita juga gitu ya sebagai masyarakat Indonesia untuk
mendobrak atau menentang wacana dominan tentang pengasuhan gitu, yang biasanya kita tentang pengasuhan itu pasti mikirnya pada standar-standar yang ada di barat gitu. Dengan adanya kita mengenal gitu ya adat istiadat pengasuhan di Indonesia seperti apa, itu akan membantu untuk membukakan lagi wawasan masyarakat Indonesia. Jadi gitu. asuhlah anakmu sesuai dengan lingkungan masing-masing ya, karena belum tentu kita mengambil pola asuh dari orang itu cocok untuk daerah kita atau anak kita, seperti itu. Nah tadi kan untuk harapan umumnya teh gitu. Nah kalau untuk kebermanfaatan di PAUD-nya nih teh, menurut teteh ada khususnya kan untuk kita kan mahasiswa nih ya teh gitu, kita kan membahas tentang PAUD-nya gitu. Nah menurut teteh ada kebermanfaatan di PAUD-nya ini, terutama etnoparenting ini kan isu yang sedang hangat ya gitu ya sekarang. Betul, beberapa tahun ini sedang hangat-hangatnya gitu. Ini mencoba untuk memberikan hasanah ilmu pengetahuan juga gitu di bidang PAUD khususnya gitu, terkait pengasuhan. Itu sih teh gitu. Jadi memperluas lagi pembahasan tentang agar gitu ya. Para pendidik juga tahu gitu bahwa bukan hanya pola-pola pengasuhan ya seperti pola asuh yang di barat gitu seperti otoriter dan sebagainya, tapi di kita juga ada gitu. Jadi membuka juga nih teman-teman, barangkali ini kan Cirende gitu. Ada lagi nih teman-teman yang menemukan kampung adat di kota mana gitu, pasti memiliki ciri khas masing-masing. Jadi topik penelitian yang lain gitu. Nah, menarik ya. Iya, karena setiap daerah kan punya ciri khas masing-masing. Betul. Gitu. Ini menarik sekali Teh Dina, tapi waktunya sayang sekali, kita terbatas gitu. Padahal kalau dibahas ya Teh mungkin bisa setebal skripsi juga ya. Betul. Gitu. Karena skripsi untuk tesis, untuk tesis gitu. Untuk penelitian selanjutnya gitu. Tapi makasih ya Teh Dina sudah datang ke sini. Makasih juga Teh Rara sudah mengajak bermain di podcast. Mudah-mudahan nggak kapok ya Teh. Enggak dong. Mungkin kedepannya kita bisa bahas tentang jurnal EduKids ya. Boleh. Kali sama Teh Fitri. Terima kasih banyak. Makasih juga Teh Rara. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.